Guys. Halo, ketemu lagi di Abang-Abangan Channel. Hari ini saya dapat surat cinta. Apa surat cintanya? Dari subscriber. Ini mas, namanya Ardan Karim. Ini pembuka video ini akan panjang guys ya, karena aku, sedih banget aku melihat produk gini. Bukan sedih karena produknya jelek, bukan. Aku sedih karena teringat masa kecil saya. Jadi surat cintanya begini. Assalamualaikum Bang Ai, Abang-Abangan Channel. Perkenalkan saya Ardan Karim, subscriber dari Jember, Jawa Timur. Bla bla bla. Boleh minta tolong Bang, ini saya punya produk handmade, klem kayu. Boleh minta tolong di review di channelnya atau tidak? Ya, saya jawab boleh. Jadi gini guys, saya itu dalam bangun channel ini sangat suka sekali, senang ada feedback dari Anda semua. Saya sering mereview produk-produk Anda dulu ya sampai sekarang juga. Kalau memang dikirim produk dari Anda ya pastinya saya review. Gratis tentunya, gratis. Apalagi kalau kayak karya-karya anak bangsa seperti ini ya, tidak ada biaya apa-apa. Saya sifatnya hanya membantu. Terkecuali dari brand ya, kalau dari brand ya enggak lah, enggak seperti itu. Beda lagi aturan mainnya. Kembali lagi ke klaim produknya Mas Ardan. Nah itu guys, saya itu suka pelupa kalau sama nama. Kembali lagi ke produknya Mas Ardan Karim ini. Aku jadi teringat masa kecil saya dulu. Ya, yang mau skip nggak apa-apa skip. Yang mau lanjut, barangkali Anda pengen tahu bagaimana sih sebenarnya abang-abangan nih kehidupan kecilnya sampai dengan sekarang. Ini saya cerita di awal video. Dulu saya 48 tahun yang lalu itu saya lahir di tahun 75. Ya, jadi era itu saya baru mungkin melihat dunia yang benernya dunia bisa melihat ya pas saya TK ya, umur 5 tahun, 6 tahun, saya kelahiran Tegal, Jawa Tengah. Anda tahu, kalian tahu di Tegal itu banyak sekali home industri. Perlogaman ya, pokoknya lengkap di sana. Jadi pas saya kelas 1 SD, kelas TK gitu ya, itu kebetulan orang tua saya juga salah satu UMKM di bidang metalworking. Kalau Anda tahu, pompa Asdragon. Kalau orang yang lahir di tahun 70-an, 80-an, masih mengenal itu yang namanya pompa Dragon. Nah, yang gini guys. Biasanya kalau rumah yang RSSS di era 80-an, itu bukan dengan pompa air. Kalau Anda beli rumah yang tipe 21, yang kecil, itu pasti pompanya sebutannya pompa Dragon. Itu banyak sekali dibuat di Tegal. Jadi saya, waktu kecil itu salah satunya produksi dari ayah saya, bapak saya. Itu udah mengenal memang saya dari kecil itu. Yang namanya power tool. Ada bor Makita, bor merek Bosch. Zaman dulu di Wak belum ada. Saya hidup di kampung, di kota kecil di Tegal itu. Tapi bor Makita, Bosch sudah masuk. Jadi saya udah mulai mainan tuh saya TK itu. Oh begini bor itu ya, asik juga mainan bor. Kemudian saya juga dilibatkan, saya pulang sekolah, saya suruh bantuin ayah saya. Padahal ayah saya juga punya anak buah banyak sekali waktu itu. Ada 20 orang, 30 orang karyawannya. Memproduksi apapun itu, misalnya standar sepeda yang ada pernya, mungkin Anda ingat ya, yang cekrek gitu ya. Itu bikinan sana. Ada Dragon, ada engsel pintu. Ada lagi istilahnya grendel. Grendel itu bahasa Tegal. Kalau bahasa sininya itu loh guys. Apa? Kunci pintu, kunci jendela yang slot gitu ya, slot kunci. Itu zaman dulu eksis banget. Itu produk-produk dari Tegal. Banyak sekali. Tidak hanya puluhan, mungkin home industry saat itu di Tegal. Itu lebih dari 100 lah. Persaingannya masih sehat. Kalau kita lihat sekarang, ya memang di Tegal juga saya banyak masukan dari teman-teman semua. Karena teman-teman saya sekarang, yang dulu teman sekolah, itu sekarang juga menggeluti bidang itu. Dan aduh, Mas Ai banting-banting harga. Nah itulah. Ya. Jadi ternyata banting-banting harga itu ya itu juga berlaku di home industry di sana. Apalagi di era sekarang ini, banyak sekali produk-produk dari China yang masuk ke Indonesia dengan kualitas yang lebih bagus, tetapi harga yang lebih murah. Nah ini kan tantangan kita. Makanya kalau saya melihat produk-produk seperti ini, Varotech, ini bisa ekspor ya. Ini jos banget. Aku cerita sama Mas Helmi, aduh Mas Helmi, Anda semangatnya luar biasa, Anda bisa ekspor segala macam. Itu terharu saya. Karena saya ingat masa kecil saya. Memang berat ya, berat dunia usaha itu berat. Saya sendiri menyelesaikan sekolah SMA di Tegal, kemudian saya kuliah menyelesaikan S1 saya di Jakarta, dan saya bekerja layaknya karyawan. Nah ya kan, pergi pagi, pulang malam. 5 tahun guys, saya itu bekerja. 97 saya udah selesaikan kuliah saya, S1 saya, kemudian saya bekerja. Ada salah satu perusahaan teks mampu. 5 tahun saya bekerja di sana, kemudian 5 tahun saya keluar.
saya membuat usaha dengan om saya waktu itu. Kemudian berkembang, kemudian saya juga membuat bisnis baru, saya partner dengan teman saya, dan seterusnya. Saya ada di bidang fisik bangunan, ya, kontraktor, kemudian juga jasa, ya, jasa cleaning service, saya juga ada. Kemudian kayak pemasangan palang pintu, rel kereta api, ya. Saya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan di Jawa Tengah. Itu juga sempat saya kerjakan selama 2 tahun. Juga alat komunikasi, pengadaan dan pemeliharaan alat komunikasi untuk PJKA, untuk perkereta apian. Akhirnya 2015 saya menutup usaha saya. Kira-kira seperti itu perjalanan saya sampai dengan tahun 2015. Kemudian saya membuat usaha laundry rumahan ceritanya di Bekasi. Saya tutup usaha saya semuanya, tutup karena memang sudah capek, sudah jenuh. Jadi saya mencoba untuk mencari peruntungan baru, membuat usaha laundry rumahan. 2015 sampai dengan sekarang, ya jatuh bangun, ada COVID segala macam. Nah, pas COVID itu, sebelum COVID sih ya, mungkin setengah tahun sebelum COVID, saya itu mulai mencoba peruntungan di YouTube. Saya terinspirasi yang pertama sama siapa ya, gondrong-gondrong itu loh, yang mancing itu guys, ya, yang orang Jawa tapi kalau nggak tinggal di Kalimantan. Siapa namanya? Gondrong Labanan. Itu luar biasa. Aku amazing nonton itu. Gila, orang begini ya, kok bisa? Ya, itu cepat sekali. Dan dia orang yang murah ilmu. Dia sebarkan, dia support, dia racunin kita semua. Ayo jadi YouTuber, ayo jadi YouTuber. Itu luar biasa. Ya, Gondrong Labanan. Saya lihat itu channel-channelnya dari mulai awal sampai akhir, video-videonya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dan ternyata dia bisa eksis sampai dengan hari ini. Kemudian saya jadi ingat, saya ini di rumah banyak juga powertool bekas sisa-sisa project saya dulu. Masih ditambah dengan saya masih suka beli, saya hobi. Disitulah saya baru tahu yang namanya power tool itu ada di YouTube. Orang-orang kita lihat ada SDT Mebel zaman itu, ada Nunas Woodworking, ada G3 Channel, ada Tukang Jadi-Jadian, ada sahabat saya itu Yoyo, ya, sahabat saya Nunas. Luar biasa mereka anak-anak muda. Dan mungkin saya YouTuber tertua di bidang itu, ya. YouTuber tertua. Saya kadang-kadang waktu itu sempat apa bisa, apa iya, apa lanjut, apa enggak. Tetapi dari channel-channel yang saya buat, video-video yang saya buat, walaupun awal-awal yang nonton paling pada saat upload paling 5, 6, 7, tapi saya nggak patah semangat. Terus. Sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya disupport sama Anda semua, sama kalian semua. Bang, saya ada produk ini, abang mau review nggak? Gitu. Saya dikirim, ya kan? Sehingga saya nggak perlu membeli. Mungkin kalau saya jumlahkan, berapa power tool yang saya beli sampai dengan sekarang? Nggak lebih dari 10 unit yang saya review. Ya, yang saya review. Adapun sekarang saya membeli Milwaukee berpuluh-puluh juta. Saya membeli Flex berpuluh-puluh juta. Itu buat saya koleksi pribadi. Apakah di review? Sampai sekarang belum ke review-review. Anda udah minta ke saya, mohon maaf ya. Sebab kenapa? Karena saya akan terikat kontrak dengan brand-brand yang lain. Bahwa brand itu harus tayang tanggal sekian, sehingga aku mau nyelipin produk yang saya beli itu ya sulit guys. Bukan saya males atau apa, tentu saya harus dahulu, karena apalagi dia bayar ya, dia bayar. Saya orang yang apa adanya, memang apa adanya seperti itu, saya dibayar ya dibayar. Dibayar buat apa? Ya saya punya tim ya, saya perlu kamera ini, saya perlu mic ini. Ini kan dibeli pakai apa aja? Pakai uang ya. Money. Staf saya ada yang perempuan namanya Dela. Berapa gajimu? Waduh, istri saya itu guys, nggak terbatas. Gajinya melebihi orang editing, orang videografer. Ada lagi Om Fajar, ada lagi Hasni. Itu juga Hasni itu tim saya untuk bersih-bersih. Anda tahu kan kalau habis pengujian itu, wah kalau aku harus bersihin sendiri ya capek lah ya. Ngebor ya kan, pakai circular saw. Aku bilang, Hasni, ya Pak, bersihin Hasni. Ya. Jadi memang ya semua butuh perjuangan. Kenapa saya menceritakan seperti ini? Tidak segampang yang Anda kira. Anda kan sering bayar ke saya, Bang, cepet amat Bang perkembangannya. Aku bikin channel lebih dulu dari Abang. Masa aku masih 3.000 subscriber? Sementara Abang udah 50-an ribu, 70-an ribu gitu. Ya, itu juga kita tidak lepas dari tangan Tuhan. Tuhan punya hak prerogatif yang itu kita tidak tahu. Mungkin Anda berangkatnya juga bersamaan dengan saya di tahun yang sama, di bulan yang sama, tapi hasil akan berbeda. Bagaimana kalau copy paste? Ya kan? Ya ini review kita ya semuanya hampir copy paste. Mungkin review saya akan mirip dengan Mas Putra, sahabat saya, Nunas Woodworking.
Mungkin review saya bakal mirip sama Mas Yoyo, sahabat saya. Iya kan? Bayangkan saja nggak copy paste bagaimana? Ya unitnya sama, sama-sama juga dibayar, ya kan? Lalu caranya yang mirip-mirip, ya memang review seperti itu, ya kan? Review seperti itu, guys. Ya, saya tidak bisa pungkiri. Tetapi bahwa brand membayar kita itu bukan buat bagus-bagusin, tapi buat membuat, tetapi untuk dibuatkan sebuah video review, video pengujian. Disitulah brand membayar kita, membayar content creator, membayar saya dan membayar sahabat-sahabat saya. Jadi Anda harus cerdas, jangan kayak kemarin aku nge-review dongceng. Ya kan, sekarang kan lagi gila-gilanya nih dongceng yang di-review kan. Saya sama Mas Putra, lalu Anda komenlah ke saya. Kalau dibayar mah emang bagus ya, Om ya, katanya. Wah, bukan masalah dibayar mah itu mah bikin video, guys. Itu karena bikin video perlu dibayar kan. Pakai apa, guys? Pakai apa aja? Listrik. Kita beli lampu bayar ya. Bayar listrik bayar. Nah, ini jadi saya menceritakan muter-muter seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, semua butuh perjuangan, semua butuh pengorbanan. Ya, saya juga tidak gampang. Walaupun saya 4 bulan monetisasi, ya kan? Kemudian setelah setahun endorsement pada masuk, brand pada masuk, sampai saya kewalahan. Sampai dengan hari ini saya kewalahan. Mungkin ini Mas Farotek, Mas Helmi masuk udah dari kapan? Mohon maaf saya baru bisa review, karena saya harus mendahulukan yang berbayar-bayar dulu. Bukan karena abang-abangan mata duitan. Jangan juga berpikir begitu. Tapi kan saya sudah komitmen dengan brand, ya kan? Sudah komitmen. Oh, ini tayang tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, seperti itulah. Jadi saya menceritakan seperti ini supaya Anda juga para YouTuber baru atau YouTuber lama yang berangkatnya berbarengan dengan saya tapi belum di-endorse atau belum sabar ya. Sabar, itu semua memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh effort. Kita harus belajar. Saya biasanya sebelum mereview produk-produk portal itu saya juga melihat channel-channel luar negeri gitu ya, channel luar negeri. Bagaimana orang kita bagaimana channel di luar negeri menguji power tool tersebut. Ya copy paste-nya ya pasti ada. Kan saya kan bukan manusia yang serba bisa serba tahu. Semua juga kan harus dipelajari. Sehingga hasil kesimpulan ataupun pengujiannya yang saya lakukan tidak salah. Seperti itu kira-kira ya. Nah, saya sangat kembali lagi nih ke masalah ini nih. Mas Arden ya. Ardan, lupa lagi guys ya, faktor usia. Mas Ardan membuat ini saya sangat terharu, saya senang gitu ya. Ini klaim seperti ini produk dari Jawa Timur, ini subscriber abang-abangan channel. Secara fungsi, ini bakal mantep banget, mantep. Ini bisa dipakai untuk jointing. Misalnya kita akan menggabungkan sebuah papan, akan sambung ya. Misalnya Anda produsen daun pintu, kayu solid, nah Anda bisa menggunakan klaim-klaim yang seperti ini. Kemudian kalau Anda DIY akan membuat misalnya jam dinding, Anda perlu menggabungkan 4 lembar misalnya kayu jati Belanda, combine, dilem. Sebelum kita bor untuk misalnya kita akan masukkan dowel ya. Setelah Anda lem, Anda masukkan dowel, Anda susun, kemudian Anda klaim dengan ini. Ini jos banget. Nanti kita akan uji ya, praktis apa, nanti saya ada media kayu jati Belanda, kita akan coba praktekkan. Kira-kira bagaimana performa dan kepraktisan dalam menggunakan klaim karya anak bangsa, Mas Arden. Saya sangat mendukung ini. Dan buat Anda yang masih muda, yang masih punya waktu, berkaryalah karena itu nanti akan menyelamatkan hidup Anda. Anda misalnya bekerja, bergantung dengan bos kita misalnya, kan juga belum tentu guys ya. Ya kan? Bos kita juga punya masalah, bos kita, tentu kita harus punya backup, punya cadangan. Ya kan? Kita harus punya usaha sehingga pada saat tempat kerja Anda udah bangkrut misalnya, ya kan? Saya pengusaha jatuh bangunnya itu 4 kali. Jatuh. Ya seperti itu. Karyawan 200, habis itu saya berhentikan 200. Nanti mulai lagi, hire lagi 50 orang, bangkrut lagi, PHK lagi. Ya seperti itulah kehidupan, jatuh bangun. Tentu Anda harus kreatif, Anda harus menciptakan seperti inilah salah satunya sehingga nanti hal-hal ini, produk-produk seperti ini yang bisa menyambung kehidupan Anda. Seperti halnya saya menyambung hidup saya dari YouTube dan endorsement produk-produk power tool ini. Terus terang saja, ini bisa menyambung kehidupan saya, keluarga saya, dan karyawan saya. Jadi tantangan UMKM ya di woodworking kah atau di metalworking kah zaman sekarang ini bukan dengan pesaing orang kita sendiri guys, bukan dengan sesama produsen orang Indonesia. Itu juga persaingan yang lebih berat lagi adalah persaingan dari China.
China masuk barangnya lebih murah, lebih bagus gitu ya. Jadi butuh effort kerja keras yang luar biasa. Saya salut sama mereka berdua ini karena berani untuk bertarung ya, untuk masuk ke pertempuran produk yang seperti ini. Kalau saya bertanya pada teman-teman saya di kampung di Tegal, aduh mas, repot, kita kalah dengan China karena China lebih murah, lebih rapi, lebih awet, sementara yang produk kita kalah, jadi kalah bersaing. Jadi itulah alasan saya kenapa saya sangat bersemangat dalam membuat konten-konten hasil karya anak bangsa yang seperti ini guys ya, teman-teman kita sendiri. Saya sangat support, saya sangat senang, saya sangat bangga, saya sangat terharu karena saya tahu persis waktu saya kecil itu begitu beratnya loh membuat produk-produk kayak gini. Belum lagi nanti kita setor, zaman dulu itu kalau jual itu ke Penari, ke Glodok, ke Surabaya, ke Bandung. Kadang-kadang ditolak, kita udah bikin sekian ratus, main reject aja, ini reject enggak, ini reject enggak, ini reject enggak. Tahu-tahu tagihan kita ceknya mundur sekian ini. Kadang-kadang nggak dibayar. Itulah tantangan dunia usaha saat ini. Oke guys, kita akan langsung untuk menguji performa dari klaim produk dari Mas Ardan. Yang pertama kita pasang dulu untuk penguncinya ya. Selanjutnya sisi sebaliknya. Jos banget ini. Sip. Kita akan lubangi guys ya. Ini saya rangkepin gini supaya nanti hasilnya bisa sama. Kita akan tandain dulu per, misalnya per 10 cm ya. Jadi mulai di sini 110. Selanjutnya kita akan bor. Ukurannya adalah kita sesuaikan dengan bawaan dari klemnya. Kayaknya 8 mili. Kita coba dulu. Ya, jadi pakai 8 mili saja. Tapi sebenarnya idealnya menggunakan besi hollow. Jadi seperti ini kita bisa masukkan. Penguncinya. Guys ya, kita bisa atur, kita bisa tempatkan di depan ya. Kemudian kita masukkan penguncinya. Asnya ini praktis ya. Seperti ini. Maju mundur ya. Tadi kita udah membuat jarak 10 cm. Anda bebas bisa 5 cm, 7 cm ya, disesuaikan saja. Ya, seperti ini. Misalnya kita akan jointing di papan jati Belanda. Kita bisa paskan. Kayak di sini pas. Kita pasang. Nah, yes, kita tinggal setelah kita lem semuanya, kita lem. Kalau mau diberikan dowel juga silakan ya, ini kan kita hanya pengujian ya, saya nggak perlu pasang lem. Kita tinggal press seperti ini sehingga nanti pengelemannya menjadi lebih sempurna.
Kebetulan saya belum punya, jadi terima kasih nih Mas siapa ya? Mas Ardan. Terima kasih, ini saya akan selalu pakai ya. Kalau nggak salah Bestool juga jual juga yang seperti ini, produk dari Bestool. Kita disahkan tadi sehingga hasil pengelemannya akan kuat ya. Nanti kita biarkan mungkin 2 jam, 3 jam atau seharian. Oh, ini kuat banget ya. Kita tinggal bikin lagi, misalnya menggunakan kayu seperti ini supaya nggak melembung ya. Kita bisa gunakan kayu, kita klem di depan dan belakang bisa, atau di bagian bawah juga bisa. Kita press seperti ini ya, di sini klem sehingga nanti rata. Terakhir biasanya kita baru planer manual maupun thicknesser kalau Anda punya thicknesser. Jos ya, artinya ini semuanya berjalan dengan baik. Produk dari Mas Ardan ya, mungkin tinggal finishingnya aja supaya lebih rapi lagi. Mas Ardan, karya anak bangsa. Mantap. Oke guys, tadi Anda bisa lihat sendiri ya kepraktisan kita dalam jointing papan menggunakan klem produk dari Mas Ardan ini. Jos gandos ya. Mantap. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi boleh dong ya Mas Ardan ya, saya sedikit saran ya, saya bukan mentang-mentang sok tahu atau apa. Kalau boleh saya saran, Mas Ardan ini dalam membuat produk kalau bisa, karena ini menurut saya tidak akan menambah kos yang terlalu tinggi. Menurut saya Anda atau Mas Ardan bisa haluskan sisi atau pojokan-pojokan yang dilas seperti ini ya. Tadi kita udah jelaskan ya, pada saat pengujian langsung saya sekaligus ibaratnya unboxingnya, build quality dan sebagainya. Anda perlu rapikan lah ya yang di pojok-pojok pengelasan seperti ini. Guys, tadi saya sebelum membuat video ini saya ngelamun dulu 1 jam ada sambil saya ngerokok ngopi. Saya perhatiin, saya lihat gitu ya. Seperti ini guys. Sekali lagi, ini tidak mengurangi fungsi. Ya. Ini hanya estetika saja menurut saya. Jadi memang pengelasannya agak sedikit menceng. Kemudian pemotongan-pemotongan dari materialnya. Kalau kita perhatiin kan ini adalah dari plat strip yang digabungkan dengan pengelasan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lembar, 5 pieces plat strip yang digabungkan dengan pengelasan. Ini pengelasan MMA kalau saya lihat ya, listrik biasa. Tapi ya memang cuttingnya kurang presisi. Kemudian pengelasannya hasilnya juga kurang presisi. Tapi sekali lagi, ini tidak mengurangi fungsi dari sebuah corner clamp atau dari sebuah clamp yang dibuat oleh Mas Ardan. Semuanya berjalan baik. Ya, hanya seperti ini aja. Ya, jadi tidak presisi. Pemotongannya juga. Ya itu tadi. Tentu dalam mengembangkan sebuah produk, trial error pasti ada. Trial error itu adalah coba-coba. Dan itu butuh cost tinggi. Bikin lagi gagal, bikin lagi gagal, bikin lagi gagal. Nggak apa-apa. Tapi itu tadi, kalau fungsinya sekali lagi ini berjalan baik. Dengan harga di 80-an ribu, menurut saya ini udah sangat worth it. Nanti tinggal Mas Ardan dirapiin lagi. Kemudian untuk pemakaian baut yang digunakan di sini itu kan mur 2 dielas, dicantum, digabungkan. Sebenarnya kan banyak ya mur itu yang modelnya agak panjang, ada yang panjang 2 cm, panjang 3 cm, sehingga bukan sambungan seperti ini guys. Ya, langsung aja. Jadi nanti akan lebih rapi lagi. Ini untuk produk yang seperti ini. Akan lebih baik lagi jika Mas Ardan itu membuat versi lainnya. Kalau kita lihat Varotech juga mengeluarkan ada Gen 1, dikembangkan lagi dengan Gen 2, dikembangkan lagi dengan Gen 3. Saya yakin Mas Ardan sudah mempunyai ide-ide yang luar biasa, ya kan? Semuanya pasti berproses. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi untuk yang seperti ini. Dan saran saya, Mas Ardan harus membuat ada versi 2, ada Gen 2. Tapi yang versi murah meriah ini tetap dijual. Karena kan tidak semua orang membutuhkan klaim yang build quality-nya serapi yang saya katakan tadi. Ada juga yang penting murah dan berfungsi baik, kokoh ya. Apalagi yang jos lagi nih ya. Saya ini sangat amazing nih ide ini. Saya kalau DIY dulu zaman saya membangun channel ini, membuat klem itu saya nggak terpikir dengan penggunaan bearing pada penahan ini. Ini pas tadi saya ngelamun 1 jam. Ini Mas Ardan itu idenya luar biasa ini. Saya membuat klem beberapa konten waktu itu langsung aja guys ya, langsung. Jadi pakainya mur, terus dijepit pakai kayu, kemudian yang lama-lama jadi kayak oblek gitu. Sehingga pendorongnya ini nggak solid, tapi ini jos banget ya, menggunakan bearing. Dan ini pastinya akan lebih kuat. Ya itu tadi, tinggal penyempurnaan di sisi finishingnya. Syukur lagi ke depan nanti kalau sudah jalan project yang ini, Anda bisa gunakan set powder
mixed powder sehingga memang lebih kuat, nggak gampang terkelupas, kemudian hasilnya juga rapi. Ya, tapi tentu semuanya harus bertahap. Anda rapikan dulu yang can ini ya. Saya pikir dengan penambahan waktu kerja 1 jam ya untuk merapikan yang seperti ini tidak akan menambah cost yang terlalu tinggi. Nanti ke depan mudah-mudahan lagi Mas Ardan juga saya yakin ya sudah punya ide lagi sistemnya menggunakan kanal U sehingga sudah tidak perlu lagi penggabungan pengelasan di sisi kiri kanannya. Kan bisa ya, kanal U kan ada macam-macam. Itu juga bisa digunakan sehingga nanti pengelasannya hanya di ujung depannya saja. Jadi itu juga bisa mengurangi cost tenaga kerja ya, labor cost zaman saya sekolah dulu. Karena udah nggak perlu lagi gerinda-gerinda ya, nanti penggunaan listrik di workshop Anda akan lebih turun lagi. Oke, tentu semuanya proses, nggak akan langsung bagus, tapi saya sangat terharu dengan produk-produk anak bangsa seperti ini, harus saya dukung. Good ya, good, bagus, harus disemangati, dan saya dukung terus. Kalau Anda versi 2, versi 3, kirim aja Mas Ardan ke sini. Nanti kita akan review, kita akan uji. Bagi Anda, para subscriber ataupun bukan subscriber saya, yang akan produknya direview, misalnya hand tool seperti ini, bikinan Anda sendiri, boleh, nggak bayar, jangan khawatir, nggak bayar. Ya, kita sesama orang yang lagi berusaha, silahkan aja hubungi saya, WA saya ada, nanti akan saya review. Yang penting sabar aja. Oke, jadi semoga semangat terus Mas Ardan untuk produknya klaim ini, dan Farotech, Mas Helmi ya semangat terus membuat pengembangan produk-produk yang baru sehingga nanti konsumen akan bisa memilih lebih cocok yang mana, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 gitu. Semacam. Oh guys, sekian video review yang panjang lebar ya, mohon maaf ini videonya ngelantur kemana-mana jadi ceritain saya masa kecil saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Ali, Abang Channel.